Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam para dosen pengampu praktikum TB 2. Perkenalkan, kami dari kelompok C2 akan mempresentasikan mengenai hasil seminar keperawatan 5 Maret 2023 yang telah kami ikuti dengan judul ECG in Daily Practice dan ECG Interpretation dengan pembicara Bapak Yuli Elias dan juga Ibu Titin Mulyati. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rawikara Ahmad dengan NIM akhir 020. Kemudian saya sendiri Prita Pamudita dengan NIM akhir 021. Selanjutnya Dia Ediati dengan NIM akhir 026. Dan terakhir Jessica Anastasia dengan NIM akhir 029. Selanjutnya yaitu problem dan tujuan dari seminar ini. Untuk problemnya yang pertama bagaimana ciri gelombang EKG normal dan abnormal. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi berbagai keabnormalan jantung berdasarkan hasil gambaran EKG. Ketiga, adakah pengaruh dari imbalance elektrolit pada hasil gambaran EKG? Yang terakhir, bagaimana cara membaca amplitudo dan kecepatan pada perekaman EKG? Tujuannya yaitu yang pertama, memahami ciri gelombang EKG normal dan abnormal. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai keabnormalan jantung berdasarkan hasil gambaran EKG. Yang ketiga, mengetahui pengaruh dari imbalance elektrolit pada hasil gambaran EKG. Dan yang terakhir, mengetahui cara membaca amplitudo dan kecepatan pada perekaman EKG. Kemudian Selanjutnya, langkah-langkah yang diambil untuk memecahkan masalah. Masalah yang ditawarkan pada webinar ini sebagian besar adalah bagaimana cara mengidentifikasi keabnormalan jantung dari hasil gambaran EKG. Langkah-langkah yang diambil untuk dapat mengidentifikasi berbagai penyakit jantung tersebut yaitu yang pertama dengan memahami bagaimana cara menginterpretasikan hasil EKG. Langkah selanjutnya adalah memahami bagaimana pengaruh dari ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuh pada hasil gambaran EKG. Dan yang terakhir dapat dengan mencari ciri khas dari gambaran hasil EKG untuk setiap penyakit jantung yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah gambaran EKG pada gangguan elektrolit. Next. Elektrolit itu sendiri terbagi dua, yaitu kation dan anion. Kation merupakan yang bermuatan positif, contohnya ada kalium, magnesium, dan natrium. Untuk anion sendiri yang bermuatan negatif, yaitu contohnya klorida, bikarbonat, dan fosfat. Next. Nah, elektrolit yang berperan dalam jantung itu sendiri ada kalium, yaitu untuk membantu mengatur irama jantung dan kontraksi otak jantung yang normal. Kemudian ada natrium untuk mengatur volume cairan di dalam tubuh. Kemudian kalsium untuk berperan dalam kontraksi otot jantung. Kemudian ada magnesium yang fungsinya sama dengan kalium. Dan juga untuk klorida untuk mengatur volume cairan di dalam tubuh dan membantu menjaga tekanan darah. Kemudian nilai normal elektrolit itu harus diketahui terlebih dahulu agar kita bisa mendiagnosa pasien ini mengalami imbalance pada elektrolitnya atau tidak. Next. Nah, berikut adalah jenis-jenis keadaan imbalance pada elektrolit di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada hiperkalemia, di mana konsentrasi ion kalium plasmanya lebih dari 5. Di mana hiperkalemia ini terjadi akibat berkurangnya ekskresi kalium di ginjal, terutama pada penyakit ginjal kronik. Berikut adalah etiologi hiperkalemia. Next. Nah, perubahan gambaran pada EKG-nya sendiri bisa kita lihat di mana gelombang T-nya menjadi lebih tinggi dan lebih lancip. Kemudian gelombang R-nya menjadi lebih pendek, QRS-nya melebar, kemudian QRS bersatu dengan T sehingga segmen ST-nya menghilang dan P-nya mengecil dan akhirnya menghilang. Pada gambar di samping bisa kita lihat bahwa adanya gelombang T yang menjadi lebih tinggi, kemudian gelombang P turun dan kompleks QRS-nya melebar. Next. Kemudian keadaan kedua adalah hipokalemia, di mana keadaan konsentrasi ion kalium yang kurang dari 3,5, di mana keadaan ini bisa mengganggu proses repolarisasi jantung, di mana etiologinya itu ada sekresi berlebihan seperti muntah, diare, dan poliurea. Next. Perubahan gambaran pada EKG-nya bisa dilihat pada gambar di samping, di mana terdapat gelombang U yang jelas, di mana kalau misalnya gambaran EKG yang normal itu tidak ada
gelombang U-nya tidak jelas. Kemudian terbentuk ST depresi, ada gelombang T yang datar atau sampai terbalik, kemudian ada prolong QT atau interval QT yang memanjang, ada fast dan juga meningkatnya amplitudo gelombang P. Next. Yang selanjutnya itu adalah perubahan EKG pada imbalance kalium. Bisa terlihat bahwa setiap perubahan konsentrasinya itu bisa mengakibatkan perubahan yang berbeda pada gambaran EKG. Atau yang yang sampai parah ada sampai henti jantung. Next. Yang selanjutnya ada hipokalsemia, yaitu di mana konsentrasi ion kalsiumnya kurang dari 8,6, di mana ini bisa mempengaruhi fungsi jantung seperti aritmia, terus konsentrasi jantung yang buruk, penurunan tekanan darah, sampai penggumpalan darah. Next. Di mana perubahan gambaran EKG-nya bisa terlihat di mana ada peningkatan interval PR dan pemanjangan interval QT, di mana normal interval QT itu 0,36 sampai 0,44 detik atau 11 kotak kecil. Kemudian bisa juga terjadi aritmia atau gangguan pada irama jantung. Next. Ada juga perbedaan hiperkalsemia dan hipokalsemia. Hiperkalsemia itu di mana konsentrasi kalsiumnya lebih banyak dari normalnya. Perbedaannya itu bisa dilihat di mana kalau hipokalsemia itu terjadi pemanjangan interval QT, sedangkan hiperkalsemia itu kebalikannya, yaitu pemendekan interval QT. Next. Yang selanjutnya ada keadaan hipermagnesemia, yaitu konsentrasi ion magnesiumnya lebih besar dari 2,4. Ini tuh bisa menyebabkan beberapa masalah kardiovaskular. Perubahan pada gambaran EKG-nya bisa terlihat dari gangguan irama jantung, gangguan konduksi listrik, penurunan tekanan darah, dan sampai kegagalan jantung. Kemudian hipermagnesemia, yaitu next. Kemudian hipomagnesemia, di mana keadaan konsentrasi ion magnesiumnya itu lebih kurang dari 1,5. Ini itu bisa berdampak pada gangguan neuromuskuler seperti kelemahan otot, kemudian ada mental dan kardiovaskular. Etiologinya itu bisa dari poliuria atau absorpsi yang tidak adekuat. Next. Perubahan gambaran pada EKG-nya bisa terlihat dari gambar di samping, yaitu adanya VT dan VF, atau bisa juga terlihat dari gangguan konduksi listrik jantung, penyakit arteri koroner, dan tekanan darah yang tinggi. Next. Kemudian yang terakhir ada pemanjangan interval QT. Pemanjangan ini merupakan kelainan konduksi listrik jantung yang bisa menyebabkan irama jantung yang cepat dan tidak beraturan atau yang disebut aritmia. Nah, ini bisa disebabkan dari ketidakseimbangan elektrolit tubuh dari rendahnya kalsium, magnesium, maupun kalium. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai interpretasi EKG dan juga EKG abnormal. Next. Yang pertama yaitu mengenai kinerja kelistrikan otot jantung. Pada kinerja kelistrikan otot jantung, SA node menyebar listriknya ke dua atrium secara bersamaan, sehingga kedua atrium langsung berkontraksi. Lalu listriknya menyebar lagi ke ventricle, sehingga terjadi depolarisasi ventricle yang mengakibatkan kontraksi yang bersamaan juga di kedua ventricle. Nah, perjalanan listrik jantung tersebut membentuk sebuah gelombang yang dapat disadap oleh alat EKG. Saat listrik baru menyebar di atrium, maka akan terbentuk gelombang P. Kemudian untuk saat listrik di ventricle terbentuk gelombang QRS. Dan repolarisasi menghasilkan gelombang T. Dengan memahami sistem listrik jantung, maka akan lebih mudah menganalisis keabnormalan pada sinyal ECG. Nah, pada bagian dalam anatomi jantung terdapat banyak sekali serabut. Dan untuk penghasil impuls listrik pada jantung ada 3, yaitu SA node, AV node, dan juga Purkinje. Ketiganya bisa saling backup satu sama lain jika salah satunya rusak. Tetapi ketiganya memiliki denyut atau heart rate yang berbeda-beda. SA node bisa menghasilkan impuls atau detak sebanyak 60-100 kali per menit atau lebih. Sedangkan untuk AV node hanya 40-60 kali per menit dan Purkinje hanya 20-40 kali per menit. Next. Disritmia merupakan suatu kelainan yang terjadi pada jantung terkait dengan kinerja kelistrikannya. Berikut merupakan cara identifikasinya, yaitu ada 5 pertanyaan wajib. Yang pertama yaitu mengenai iramanya. Apakah jarak R terhadap R atau jarak S terhadap S-nya teratur?
Yang kedua, apakah denyut jantung atau heart rate-nya antara 60 sampai 100 kali per menit, yang berarti denyut tersebut dihasilkan oleh S-anode. Yang ketiga yaitu apakah gelombang P-nya selalu muncul di awal QRS kompleks dan bentuknya cembung ke atas serta 1:1. Identifikasi adanya gelombang P ini penting karena untuk mengetahui apakah kelainan ini bersumber dari atrium atau bukan. Yang keempat yaitu apakah jarak P ke R atau PR interval kurang dari 0,2 detik yang berarti tidak lebih dari 5 kotak kecil. Tujuan analisis PR interval ini karena P dihasilkan di atrium lalu R dihasilkan di ventricle. Jadi fungsinya yaitu untuk melihat apakah penjalaran listrik dari atrium ke ventricle itu normal atau melambat. Dan yang terakhir mengenai lebar QRS kompleks atau durasi dari QRS-nya. Apakah kurang dari 0,12 detik, yang artinya tidak lebih dari 3 kotak kecil. Lebar QRS ini untuk menganalisa adanya kelainan di ventricle. Jika semua jawaban dari pertanyaan tersebut normal, maka jenis iramanya yaitu sinus rhythm atau irama normal yang berasal dari S anode. Tapi apabila ada salah satu keabnormalan atau jawabannya tidak normal dari 5 pertanyaan tersebut, maka bisa dimasukkan ke kategori disritmia. Berikut merupakan gambar dari hasil gelombang EKG yang normal atau disebut sebagai normal sinus rhythm. Nah, kemudian yang bawahnya itu merupakan gambar secara detail dari gelombang-gelombang EKG, di mana titik P itu menunjukkan atrial depolarization, kemudian yang QRS itu menunjukkan ventricular depolarization, kemudian ST itu menunjukkan ventricular repolarization, kemudian yang T itu menunjukkan ventricular repolarization, dan ada PR interval. Kemudian yang terakhir, QT interval itu merupakan ventricular depolarization and repolarization. Next. Nah, untuk membaca EKG itu tentunya terdapat langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama itu dilihat dari irama. Jadi kita harus mengetahui irama yang pada detak jantung itu melihat dari jarak R ke R. Jadi kalau misalkan jaraknya itu sama, maka akan ditulis regular atau teratur. Kemudian yaitu frekuensi jantung atau heart rate, di mana ada beberapa rumus, yaitu menggunakan rumus 300 atau 1500. Kemudian gelombang P-nya itu maksimal 3 sehingga bisa disebut normal. Kemudian gelombang PR intervalnya itu maksimal 5 agar bisa disebut secara normal. Kemudian gelombang QRS itu maksimal 3 untuk disebut normal. Dan untuk interpretasinya nanti tergantung oleh dokter yang mendiagnosa. Selanjutnya, next. Nah, untuk menghitung denyut sendiri, terdapat 3 cara, yaitu untuk menghasilkan pengukuran yang lebih akurat itu menggunakan cara ke-1, karena lebih pas untuk mendeteksi runcing pada grafik melalui kotak kecil dibandingkan kotak besar. Nah, untuk cara 3, yaitu mengambil 6 detik ini dikali dengan 10, karena 60 detik itu nantinya akan jadi 1 menit. Dan untuk cara yang ketiga, atau tentukan 30 kotak besar ini, nanti digunakan untuk irama yang tidak teratur. Dan pastinya nanti akan terlihat perbedaan hasil antara cara ketiga dengan cara 1 dan 2, karena cara 3 perhitungan itu secara kumulatif. Next. Nah, berikut merupakan nilai normal gelombang EKG, di mana untuk nilai gelombang P itu maksimalnya 3 kotak ya, 3 kotak kecil. Kemudian yang QRS itu juga 3 kotak. Kemudian yang T itu maksimal 5 kotak. Kemudian yang PR interval itu juga 5 kotak kecil. Next. Nah, untuk aritmia ini ada atau adanya gangguan pada pembentukan impuls. Jadi ada yang pertama itu kan gangguan pembentukan impuls, di mana ciri-cirinya itu gelombang P-nya itu ada dan normal, namun gelombang QRS-nya itu menyempit. Sedangkan gangguan hantaran impuls ini itu terjadi karena dalam perjalanan listrik itu terdapat gangguan atau blok. Next. Nah, berikut merupakan beberapa contoh strip abnormal,
Jadi yang pertama itu ada sinus bradikardia atau SB. Jadi semuanya itu normal kecuali heart rate-nya atau denyut jantungnya yaitu kurang dari 60 kali per menit. Jadi frekuensinya lambat. Kemudian ada sinus takikardi atau ST, di mana gelombangnya itu semua normal dan denyutnya itu lebih dari 100 kali per menit. Selanjutnya ada atrial fibrilasi, di mana gelombang P-nya itu banyak jelas masalah di atrium, maka namanya atrial. Dan kalau jaraknya itu tidak teratur, maka namanya atrial fibrilasi. Irama ventrikelnya ini tidak teratur karena hanya ada beberapa impuls yang masuk dan masuknya secara tidak teratur. Gelombang P-nya pun terus berkontraksi sehingga memiliki banyak gelombang P. Selanjutnya ada supraventricular tachycardia atau SVT, di mana cirinya itu iramanya itu cepat, kemudian gelombang P-nya juga susah dilihat, malah banyak gelombang T yang lebih jelas terlihat. Sehingga gelombang QRS-nya itu kompleks langsung ke gelombang T-nya. Dan ciri denyutnya di atas 150, sehingga gelombang P ini tidak dapat terlihat dan QRS-nya juga tidak melebar. Frekuensi pada SVT-nya sendiri itu cepat sehingga yang di atrium itu juga tidak terlihat. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah sinus ares, di mana gangguannya pada SA node, jadi agak ada jeda karena SA node-nya ini tidak mengeluarkan impuls lama. Ciri khasnya harus dihitung apakah jarak awal pertama RR dengan selanjutnya merupakan kelipatannya. Nah, kalau misalkan bukan kelipatan dari sinus ares, kalau merupakan kelipatannya, berarti nanti sinoatrial block atau SA block. Selanjutnya ada sinus aritmia, di mana ada episodenya yang kadang takikardi dan juga kadang bradikardi, dan iramanya tidak teratur. Selanjutnya ada sinoatrial block, di mana kelipatan 2 pada gelombang P, QRS, dan lain-lain. Iramanya yang tidak teratur dan kelipatannya. Selanjutnya ada atrial ekstrasistol atau prematur atrial, di mana irama yang muncul itu diawali tapi malah muncul lebih awal. Jadi ada berbagai macam ekstrasistol, ada atrial dan juga ada ventrikel. Muncul lebih awal kontraksi ventrikelnya daripada yang seharusnya. Next. Selanjutnya itu ada wandering atrial pacemaker atau WAP, di mana bentuk gelombang P ini berubah-berubah, ada yang ke bawah dan juga ada yang terbelah. Kemudian ada atrial flutter, yaitu gelombang P-nya banyak tapi teratur. Kemudian ada junctional escape rhythm atau JER, di mana tidak ada gelombang P yang teratur, namun frekuensinya lambat, yaitu 40-60, dan sumbernya dari AV node langsung ke ventricle, jadi tidak terdapat gelombang P. Selanjutnya ada junctional extrasystole atau JES, yang dimana ini beda dengan AES, di mana terdapat gelombang P. Dan kalau di AES, P-nya ke atas, namun kalau di JES, P-nya ke bawah. Keabnormalan EKG selanjutnya yaitu junctional tachycardia atau JT. Disebut takikardi karena heart rate-nya yang di atas 100 kali per menit dan ciri junctionalnya yaitu dengan P-nya yang bentuknya bisa ke bawah ataupun hilang. Selanjutnya ada atrioventricular block derajat 1 atau AV block derajat 1. Penyebabnya yaitu terjadi hambatan aliran listrik yang melalui AV node sehingga muncul pemanjangan penjalanan listrik dari atrium ke ventricle. Ciri khasnya yaitu PR intervalnya memanjang lebih dari 5 kotak kecil tetapi konstan.
Nah, selanjutnya ada AV block derajat 2, di mana AV block ini lebih berat dari derajat 1. Ciri khasnya yaitu interval PR-nya makin lama makin memanjang dan tidak konstan seperti derajat 1. Sehingga nantinya akan ada kondisi di mana gelombang P bertemu dengan gelombang P lagi. Nah, blok derajat 2 ini dibagi menjadi dua tipe lagi berdasarkan Weichenbach, yaitu Mobitz 1 dan Mobitz 2. Kalau untuk Mobit 1, PR intervalnya tidak teratur, jadi makin lama makin panjang. Sedangkan untuk Mobit 2, PR intervalnya teratur, hingga nanti ada kondisi P ketemu P. Next. Selanjutnya yaitu AV block komplit atau AV block derajat 3, di mana tidak ada kesesuaian antara penjalanan listrik dari atrium ke ventricle, karena adanya kondisi blok total di AV node. Jadi arus dari SA node tidak bisa eh, terlewati. Nah, kemudian atrium dialiri listrik dari SA node, tetapi ventricle itu dialiri listrik dari Purkinje. Jadi atrium dan ventricle-nya tidak sinkron. Dan bisa terjadi kondisi di mana keduanya berkontraksi bersamaan, yang efeknya ada gelombang P dan QRS yang bertumbuh. Selanjutnya ada ventricular excitastole atau VES, di mana cirinya yaitu ada runcing tetapi bentuknya aneh. Kalau untuk atrial, cirinya yaitu QRS-nya sempit, sedangkan untuk ventrikuler cirinya yaitu QRS-nya lebar. Selanjutnya ada VES bigemini, di mana diselingi satu normal ya. Karena beat ini artinya dua, jadi yang pertama normal, baru yang denyut keduanya VES. Selanjutnya ada VS multivokal, di mana bentuknya beda-beda. Ada yang VS yang runcing ke atas, ada juga yang runcingnya ke bawah. Next. Selanjutnya yaitu ada VS konsekutif atau salvo, di mana VS-nya terjadi berturut-turut. Tetapi apabila terjadinya berturut-turut dan secara terus-menerus disebutnya ventricle tachycardy. Selanjutnya ada VSR on T, di mana VS-nya terjadi di gelombang T. Hal ini berbahaya karena apabila terus-menerus bisa menyebabkan ventricle tachycardy. Untuk ventricle tachycardy atau VT, yaitu ciri khasnya adalah lebar dan teratur. Selanjutnya ada idioventricular rhythm atau IR, di mana tidak ada gelombang P, hanya terlihat gelombang QRS. Next. Untuk yang kedua terakhir yaitu accelerate idioventricular, di mana ciri khasnya adalah heart rate-nya di antara 40-100 kali per menit. Dan terakhir ada torsades de Pointes, di mana kuncinya yaitu bentuk gelombang EKG-nya yang naik ke atas, kemudian turun, kemudian naik lagi. Seperti begitu terus polanya. Kemudian ada cara membaca perekaman EKG khususnya amplitudo dan kecepatannya. Pertama-tama di sini ada standar internasional perekaman EKG, yaitu kecepatan perekaman 25 mm per second dan amplitudenya 1 mV atau sama dengan 10 mm, atau kalau di data yang keluar adalah 10 kotak kecil. Di sini cara pembacaannya yang diketahui di sini hanya waktunya itu 25 mm per second, sementara amplitudo bisa dilihat dari tinggi kotak yang ada di ujung kanan sini. Di sini dapat dilihat bahwa ada 10 kotak kecil yang menjulang ke atas, yang berarti itu ekuivalen dengan 1 milivolt. Di mana kalau misalnya tinggi dari sebuah gelombang adalah 1 mm, berarti rasionya ada 1:10, maka jadi 0,1 milivolt. Kemudian di sini ada peletakan elektroda. Eh, ada tiga metode. Yang pertama, jika ingin melakukan pada sisi kanan, bisa diletakkan 6 elektroda seperti yang tertera pada gambar ini. Kemudian untuk sisi kiri juga sama halnya seperti yang sisi kanan, namun dilakukan pencerminan. Kemudian untuk yang posterior dilakukan dalam 2 tahap, karena elektroda hanya terdapat 6, sehingga harus merekam sisi depannya dulu, kemudian baru merekam sisi posteriornya. Kemudian selanjutnya ada alat pacu jantung. Alat pacu jantung sendiri berfungsi untuk membackup detak jantung agar tetap berada di 60-100 denyut selama 1 menit ketika jantung tidak berfungsi secara normal. Mekanismenya adalah pacu jantung merangsang impuls listrik menggantikan impuls normal
dan dapat digunakan pada atrium maupun ventricle sesuai kasus yang dibutuhkan. Sesuai tipenya ada yang temporer dan ada yang permanen. Yang temporer sendiri ada epikardiak, transcutant, dan transvenous. Di sini ada tipe-tipe pacemakernya sendiri. Ada gambarnya yang untuk temporary ada transvenous itu yang foto sebelah kiri dan transcutant yang foto sebelah kanan. Sementara untuk permanen itu diimplan di dalam badan dan disambungkan langsung ke pembuluh venanya. Dan perbedaannya antara sinyal gelombang jantung yang dibaca oleh EKG pada orang yang menggunakan alat pacu jantung atau tidak ada pada sedikit spike di sebelum gelombang P ini, yang ini berarti dia memasang alat pacu jantung di atrium, sementara kalau setelah gelombang P berarti dia memasang alat pacu jantung di ventrikelnya juga. Kemudian ada analisis terkait praktikum. Webinar ini dengan praktikum ETB2 topik ECG memiliki kesesuaian dengan tujuannya, yaitu untuk memperoleh informasi aktivitas biopotensial otot jantung dan memahami prinsip kerja dari elektrokardiogram. Secara kualitatif ada interpretasi EKG, anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular, sistem konduksi otot jantung, dan studi kasus keabnormalan EKG. Dan secara kuantitatif ada interpretasi EKG khususnya menghitung denyut jantung dan interpretasi nilai normal elektrolit. Kesimpulannya, materi webinar ini sudah sesuai praktikum ETB2 dengan topik ECG yang telah dilaksanakan oleh kelompok kami. Dengan memahami cara interpretasi EKG, kita dapat mengidentifikasi beberapa keabnormalan listrik jantung yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Akan tetapi, adanya perubahan elektrolit di dalam tubuh juga akan membuat hasil gambaran EKG yang abnormal, sehingga perlu dilakukannya analisis apakah pasien mengalami gangguan elektrolit atau gangguan kardiovaskular. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.